Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 boarding school. Hari ini jam tutor matematika, Cambridge Matematika ya. Untuk Cambridge Matematika yang mampu saya. Nah, untuk pertemuan pertama, ini kan kalian 2 jam, 2 sesi ya. Nanti jam pertamanya kita buat perkenalan dulu. Untuk jam kedua baru kita masuk materi. Tapi ini materinya masih materi awal-awal aja ya, belum yang full banyak yang kita bahas. Nah, perkenalan dulu untuk saya, nama saya Intan Estiorini, biasanya dipanggilnya Bu Intan. Untuk alamatnya sendiri, saya domisilinya ada 2, Popongan Klaten atau Sinengawi. Nah, yang sedomisili boleh silahkan main-main sambil kenalan, kan ini daring jadi kita tidak bisa bertatap muka ya. Untuk riwayat pendidikan, saya juga alumni PS Angkatan 4. Untuk kampusnya, kuliahnya di UNS Pendidikan Matematika. Terkait pembelajaran, nanti saya share video materi dan contoh soalnya di YouTube. Kalian pelajari, habis itu kita latihan soal. Jadi jam pertama nanti saya share video materi, kalian pelajari. Nanti yang jam sesi keduanya kita latihan soal, tanya jawab lewat WA Group. Untuk semester ini ada nilai keaktifan. Kalau yang kemarin-kemarin hanya nilai kognitif yang ada di tes. Untuk nilai keaktifan sendiri ada 2, aktifan presensi sama keaktifan tanya jawab ya. Jadi nanti tetap ada nilai keaktifan setiap pertemuan. Dan itu semua nanti dilaporkan ke wali murid ketika rapotan. Jadi apabila kalian tidak bisa mengikuti tutor, tolong japri, izin, serta alasannya apa gitu ya. Ini kalau misal alfa ya saya tulisnya alfa. Nah, untuk materi semester 1 ini saya belum punya modul karena kalau saya buat modul yang sama dengan tahun kemarin saya cuma bahas materi-materi pagi kalian, tapi fokusnya di soal-soal masuk kampus. Nah, tapi untuk ini mungkin saya juga mulai membahas-bahas soal-soal yang ada di international class ya. Nah, kebanyakan tes-tesnya mereka tuh malah menggunakan matematika dasar yang di TPS atau di TPA. Maka yang akan saya coba jelaskan di semester 1 ini terkait materi-materi ini, kita jadi banyak mungkin mengerjakan soal-soal ini ya. Nah, untuk bank soalnya sendiri saya ambilnya dari IUP. IUP itu internasionalnya tesnya di UGM, STAN, STIS, atau soal-soal kampus UTBK. Untuk IUP sendiri mungkin soalnya dalam bahasa Inggris, tapi kalau yang lain dalam bahasa Indonesia ya. Nah, untuk IUP sendiri, karena tesnya dalam bahasa Inggris, mungkin untuk kata-kata yang kalian asing bisa dicatat, atau untuk materi ini dibukukan saja, dicatat saja. Nah, untuk kosakata yang kalian masih kurang menguasai boleh diberi catatan di pinggir-pinggir untuk diartikan gitu ya. Karena banyak anak-anak yang les itu kebanyakan sebenarnya ini soalnya mudah gitu, tapi karena tidak tahu artinya jadi susah gitu. Misal kayak OP gitu nanti dikurangkan sama Q, tapi karena bahasa Inggris nggak tahu ya udah nggak tahu makanya ya susah padahal sebenarnya mudah. Nah, untuk semester 1 ini saya bahasnya ada 3 subbab dulu terkait aritmetik. Aritmetik di sini bukan berartian deret aritmatika ya, tapi selain itu juga perhitungan matematika intinya. Untuk algebra itu aljabar, geometri ini nanti bangun. Untuk submaterinya sendiri, untuk aritmetik nanti ada rata-rata, fraction itu pecahan, persen, terkait persen, perhitungan persen, terus ada sistem persamaan, sosial itu nanti yang terkait diskon, pajak, bunga itu ya, untuk rasio perbandingan. Kemudian untuk aljabarnya terkait perbandingan, eksponen itu perpangkatan, equation itu persamaan, inequality itu pertidaksamaan. Nanti pertidaksamaannya bisa mutlak, sudah pernah kalian pelajari di kelas 1. Bisa mutlak, bisa pecahan, bisa fungsi rasional ya, yang bentuknya perperan itu. Kemudian integer itu bilangan bulat, natural itu bilangan asli, primes itu bilangan prima. Nanti terkait itu biasanya mereka membuat soalnya lebih
ngotak-ngatik huruf di mana dia diketahui bahwa dia integer, gimana dia itu. Nah, kalian kan harus mengenal dulu bilangan-bilangan itu seperti apa ya sifatnya. Selanjutnya untuk geometri ada dua, yaitu dimensi 2 dan dimensi 3. Tapi untuk dimensi 3 ini saya hanya mengajarkan mengulang kalian kelas 8 SMP ya, terkait luas permukaan sama volume. Nah, sebenarnya dimensi 3 sendiri nanti kalian pelajari subbabnya di kelas 12. Jadi yang terkait kelas 12 tetap saya ajarkannya di kelas 12 ya, tidak di kelas 11 ini. Nah, maksud saya bilang seperti itu karena mungkin nanti dari kalian coba searching-searching buat belajar mandiri mungkin. Nah, di sini ini saya fokuskannya hanya untuk yang luas dan volume saja. Oke, untuk sesi pertama perkenalan dulu kan. Ini untuk sesi kedua kita akan bahas 10 soal dari IUP. 10 soalnya sendiri, 5 soal saya bahas, 5 soal kalian yang bahas di grup kita, bahas bersama-sama di grup ya. Siapa yang bisa, tolong share jawaban untuk kita bahas bersama-sama. Nah, untuk soal nomor 1, nah ini hanya saya artikan yang diketahui sama yang ditanya aja ya. Jadi, a pianist latihan 1 jam per hari dari hari Senin sampai Jumat. Berarti Senin sampai Jumat dia latihannya 1 jam. Maka totalnya ada 5 jam. Berapa banyak jam dia latihan di hari Sabtu? Kalau rata-ratanya itu 2 jam per hari untuk 6 hari. Ternyata dia punya rata-rata 2 jam untuk 6 hari. Totalnya berarti 2 kali 6 sama dengan 12 jam. Banyak jam latihan hari Sabtu, berarti selisihnya ya 12 kurangi 5 sama dengan 7 jam. Untuk nomor 1 ini sebenarnya mudah kan menjawabnya, tapi mungkin kalau misalkan kesulitan mengartikan, nah itu. Jadi banyak-banyak latihan ya. Untuk yang nomor 2, kalau nomor 2 ini tidak ada kata-kata yang dalam bahasa Inggris ya. Ini biasanya memang dalam angka-angka saja sih. Nah, di sini nanti saya perkenalkan membentuk pecahan dari desimal berulang. Kalau yang ini saya rasa bisa ya 0,075 jadi 75 per 1000. Dibagi pecahan artinya dikali pecahannya posisinya dibalik. Nah, yang pecahan berulang ini kita harus ubah jadi desimal berulang ini kita ubah jadi pecahan. Perhatikan 22,2222 jadi angka 2 berulang sampai tak terhingga kita misalkan sebagai X. Karena hanya ada satu angka yang berulang, kita kalinya sama 10. Kalau ada dua angka yang berulang, maksudnya dua angka yang berulang itu nanti jadi 25, 25, dan seterusnya. 25, 25, 25 gitu ya. Nah, kalau dua angka yang berulang dikalinya 100. Kalau tiga angka yang berulang dikalinya 1000. Nah, ini berhubung satu angka yang berulang, maka kita kali 10. Kalau dikali 10, berarti komanya mundur 1. Jadi 222,22. X-nya dikali 10 jadi 10X. Kita kurangkan, kita ubah posisinya yang besar ditaruh di atas. Jadi 222,22 sama dengan 10X. 22,22 dan seterusnya itu sama dengan X. Kita kurangkan jadi 200 sama dengan 9X. Maka X-nya 200 per 9. Maka 22,22 kita ganti dengan 200 per 9. Nah, untuk ini disamakan saja ya penyebutnya. Untuk yang nomor 3, ini kita kerjakan dulu di kurung, yang kurung dulu ya. 3 kuadrat itu 9, 0,02% itu 0,02 per 100. Sudah, sebenarnya kalau ini bebas, yang penting yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Dihitungnya terserah kalian, kalau saya enak gini biar nggak bingung di koma ya. Gitu. Yang nomor 4, 1/3/4 itu 7/4. Ya udah, tinggal dikalikan saja, saya rasa bisa. Untuk yang nomor 5, ini kita samakan dulu yang bagian belakangnya 0,88. Nah, ini jadi nanti separohnya 9,5, ini 25,5 ya. Nanti ininya jadi 0,88, kita buat sama semua. Nah, nanti baru kita bandingkan yang bagian depan. Bagian depannya cara seperti ini. Contohnya E 88 kali 70 kurangi 87
kali 71 gitu ya. Oh, ternyata min 17. Ini saya langsung berikan E-nya min 17 itu yang jawaban. Nanti kalau kalian cari A sampai E, paling kecil pasti yang bagian E gitu ya. Untuk cara nomor 5. Nah, dari nomor 1 sampai 5 apabila ada yang ditanyakan silakan japri boleh atau dibahas di grup gitu ya. Untuk yang nomor 6 sama nomor 10, saya harapkan atensi kalian untuk share jawaban satu orang satu soal aja di grup biar kita bisa koreksi bareng-bareng. Untuk materi saya cukupkan, mari kita bahas latihan-latihan soalnya ya.